Perjalanan panjang mencari cerita di penjuru desa berlanjut ke arah barat Gunung Merapi. Pesona alam yang dimiliki oleh Gunung Telomoyo dan Gunung Andong menarik perhatian kita untuk berpetualang di wilayah ini. Salah satu tempat yang cukup terkenal adalah puncak Gunung Telomoyo. Dari tempat ini, kita bisa menikmati pemandangan matahari terbit dengan latar belakang Gunung Merbabu. Bahkan jika kita beruntung, lautan awan akan menjadi atraksi alami yang sangat indah untuk kita nikmati. Hari ini kita akan berangkat dari Yogyakarta untuk memulai petualangan ke desa-desa yang ada di sekitar Gunung Telomoyo, Gunung Andong, dan Gunung Merbabu di sebelah barat. Perjalanan kita mulai dari sini ya Sobat Desa. Ini saya sudah sampai di area pabrik gula Madukismo. Sekarang jam 3 pagi ya. Alhamdulillah hari ini langitnya bersih ya di Jogja, tapi semoga nanti di lokasi tujuan kita hari ini bisa cerah begitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan pemandangan bagus sekaligus cerita bagus juga. Ini saya berangkat dari rumah ya, tuh kondisi jalan hari ini masih sangat sepi ya, karena masih jam 3, jadi aktivitas warga belum dimulai. Sekarang jam 3 pagi, suhunya tidak begitu dingin ya, masih di antara 20 sampai dengan 27 derajat ini ya, tidak begitu dingin. Nah, kita jarak yang akan ditempuh pada petualangan hari ini lumayan jauh. Makanya saya memilih untuk berangkat jam 3 pagi biar nanti sampai di lokasi kita masih sekitar jam-jam 5 ya, atau subuh begitu ya. Subuh masih ada kemungkinan dan potensi bagi kita untuk bisa menikmati pemandangan matahari terbit, karena dari tempat ini kita bisa menikmati pemandangan matahari terbit dengan sangat indah sekali. Rutenya nanti kita akan mulai dari sini ya, dari kawasan Madukismo, Bantul, kemudian kita langsung ke arah Jalan Magelang melewati Sleman, kemudian masuk ke Kabupaten Magelang ya, tepatnya di wilayah Salam, kemudian ke Muntilan, lanjut ke barat ke arah kota Magelang, kita belok kanan menuju ke arah Grabek. Ada tikus. Ini saya sudah sampai di Kasihan. Ini kantor kecamatannya nih. Ayo, yang dari Kasihan mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Depan sana sudah jalan ring road selatan. Wah, ini jalannya sangat sepi ya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya tetap di Cerita Desa. Satu desa, sejuta cerita, kita lanjut. Kondisi jalan utama Yogyakarta menuju Semarang via Magelang hari ini sangat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang menuju ke arah Magelang. Berkendara dengan sepeda motor sepagi ini cukup menantang, karena mayoritas kendaraan yang lewat adalah truk besar dan bus antar kota yang melaju dengan cukup kencang. Jam tangan saya menunjukkan masih pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah sampai di Muntilan, kampung halaman saya ya. Orang tua saya juga di Muntilan. Ada yang komen video saya beberapa waktu yang lalu, Mas, kok sekali-kali jelajahi wilayah Muntilan. Oke, kapan-kapan kita coba jelajahi desa-desa di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ya. Nah, ini samping kiri saya ini sebenarnya adalah Tugu. Selamat datang menuju ke area Borobudur. Tapi nggak tahu ya, kok gelap gulita. Biasanya tuh terang bagus gitu ya.
mungkin lagi pemeliharaan kali ya, atau maintenance gitu ya, kita juga nggak tahu. Nah ini di jalan ini ya, ini adalah jalan utama dari Jogja, Magelang sampai dengan ke arah Semarang. Kita sudah sampai di sini. Sorry sebentar, mau bersendawa Sobat Desa. Oke, kita sudah sampai sini jam 4:10. Habis ini kita akan cari ATM dulu. Kita harus ngambil uang tunai ya, sebagai antisipasi kalau nanti di tempat yang akan kita kunjungi nggak bisa bayar pakai kris ya. Anak zaman sekarang rata-rata transaksinya pakai kris. Oke, sudah ada kumandang-kumandang. Kalau begitu kita cari masjid terdekat ya dari sini ya. Wah, di sini banyak debu karena di sini kan banyak truk-truk pasir ya, mengangkut pasir Merapi. Oh iya, pasir Muntilan tuh. Pasir Muntilan kan terkenal banget tuh, pasir Muntilan. Oke, kita lanjutkan untuk mencari ATM. Sekarang kita sudah sampai di kota Magelang. Kita akan singgah sejenak di minimarket untuk mengambil uang, membeli air minum, dan melanjutkan mencari masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh. Sekarang kita akan ngambil uang sama beli perbekalan. Kita nyari air ya, air mineral. Bah, itu penampakan saya tuh. Salah, ATM-nya bukan situ. Ini dia ATM kita. Oke, mana dompet? Oke, makasih ya Mas. Ya, saya mau beli onigiri tapi onigirinya belum masuk katanya, belum diantar. Oke, kita keluar. Wah, jangan-jangan itu tuh tadi diantar tuh. Masuk. Sekarang kita lanjutkan perjalanannya ya Sobat Desa. Ini jam berapa nih? Coba kita cek HP dulu. Jam 4.18 subuh itu jam subuh. Bentar, kita cek dulu. Salat. Oh, udah waktunya subuh nih. 4:08 loh. Semoga masih dapat sholat jamaah ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita sampai di mana nih? Polsek Mertoyudan. Dekatnya parkir motor. Situ ya parkir motor ya. Baiklah. Oke. Kita sholat subuh dulu. Cek dulu semuanya. Oke, aman. Oh ya Sobat Desa, kemarin tuh sebelum saya berangkat motor ini sudah kita servis dulu ya, servis total. Setiap 3 bulan sekali. Basah, kabut kali ya. Setiap 3 bulan sekali motor ini harus selalu di servis. Nah, ini saya pakai 2 jaket. Ini jaket pertama, ini jaket kedua. Dan kalau Sobat Desa bertanya-tanya, loh kok Mas Habib pakai jaket itu terus ya? Itu ganti ya, nggak pakai ini terus. Oke, saya salat dulu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wah, ini kita udah sampai di pertigaan Cepet. Dan ternyata kita wajib ke kiri ke arah Semarang. Soalnya lagi ada ini nih, pembuatan apa jalan apa ini namanya nih, simpang gitu loh, nanti dibuat melayang gitu.
Nah, jadi kita harus putar baliknya di sini nih. Oke, kita harus berhati-hati biar yang dari arah kiri dulu ya yang lewat. Ini tidak terbayang kalau siang kayak apa panasnya di sini ya. Oke, kita ambil kiri. Oh iya, Sobat Desa, Simpang Cepit ini terkenal dulu tuh padat banget ya. Pusat kemacetan di wilayah Kota Magelang itu salah satunya ada di titik ini, karena dari arah Semarang ke Jogja atau dari Jogja ke Semarang itu bertemu dengan sini nih. Ini menuju ke arah alternatif Semarang via Kopeng, dan di sini tuh kan pusat keramaian ya, jadi banyak angkot-angkot yang berhenti, itu menambah keramaian di sini. Dan alhamdulillah sekarang udah diperbaiki biar besok tidak macet lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu desa sejuta cerita. Kita lanjut. Sekarang sudah jam 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Jalan yang kita lewati sekarang ini adalah jalan utama dari Kota Magelang menuju ke arah Tegalrejo dan alternatif menuju Salatiga via Kopeng. Kabut sangat tebal membuat jarak pandang terbatas. Dalam hati kecil sempat pesimis, soalnya kalau ada kabut tebal maka pemandangan matahari terbit tidak akan maksimal. Dan ternyata kita sampai di daerah Grabak, Kabupaten Magelang sudah pukul 6 pagi. Matahari sudah mulai naik, tapi tidak apa-apa. Semoga sesampainya di puncak Gunung Telomoyo, alam masih berkenan memberikan pesona alamnya kepada kita. Hari ini kita tuh termasuk kesiangan ya, meskipun kita udah berangkat jam 3 pagi, karena target saya itu sebenarnya naik Gunung Telomoyo itu masih gelap. Tapi ternyata kita perjalanannya di luar dugaan, kita lebih jauh, tapi nggak apa-apa, ini masih jam 5.15. Semoga nanti kita dapat matahari terbitnya, amin. Oke, kita lanjutkan perjalanannya ya. Satu desa sejuta cerita, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai di pasar Grabak nih, Grabak kok ngablak ini. Nah, wait, itu Gunung Telomoyo nya itu berarti kanan ya. Nah, kok saya jadi lupa. Tuh, aktivitas warga pagi ini. Ini pasar Ngablak. Oh, pasar Ngablak. Oke, sudah jam 5:30 ini. Kita harusnya masih lurus Sobat Desa. Masih lurus. Soalnya saya agak lupa jalan. Oke, ini pasar sayur. Depan sana itu Gunung Merbabu. Kita belok kiri. Saya tuh ingetnya pasar ini beloknya, tapi ternyata kalau yang kesini tuh mau ke Gunung Andong. Kalau Gunung Telomoyo sebelah sana. Ini mataharinya cerah banget Sobat Desa. Wah, ini di atas sana tuh udah bagus banget pasti. Tapi nggak apa-apa. Semoga masih dapat kesempatan melihat matahari terbit. Oke, ada truk. Truknya mau kemana? Oke. Nah, ini dia nih. Target saya itu sebenarnya mau subuhan di sini, tapi waktu tidak cukup ya. Kalau kita subuhan di sini udah siang. Jadi tadi kita sholat subuhnya di Magelang. Ini sekarang kita sampai sini jam 5.30 di hari Selasa. Kita sengaja ke sini hari Selasa karena kalau nggak hari Selasa pasti rame banget dan full. Oke, kita bayar dulu. DP-nya 24 jam ya.
Nun, Pak. 15.000. Oke. Berapa Mas? Masalah akeh pengunjung sing ngaten ning nang toilet iki. 15. Mas Basiku. Kok tiap toilet di kan? 15.000. Asal mungkin nak menawi anu ketemu. Enten sing pengunjung. Monggo, Pak. Iya, Mas. Oke. Jadi kalau pakai mobil itu wajib menggunakan jeep ya, Sobat Desa. Mobil umum nggak boleh naik. Yang boleh naik hanya motor. Kalau mau naik jeep, nanti saya coba cari informasi ya. Kalau naik jeep ke sini berapa, kapasitas berapa orang. Wih, itu Gunung Andong kelihatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai mendaki. Semoga masih kebagian matahari terbit. Amin. Setelah membayar tiket retribusi sebesar Rp15.000, kita langsung bergegas naik ke Gunung Telomoyo. Kondisi jalan cukup bagus walaupun banyak lubang. Kontur jalan sedikit berbatu, berkelok-kelok dan cenderung menanjak. Medan seperti ini sudah cukup biasa bagi Belegi, yaitu motor matic kesayangan kita ini. Motor yang sudah saya pakai sejak kuliah tahun 2018 ini masih setia mengantarkan saya berkelana ke berbagai tempat di Indonesia. Ya, walaupun belum sampai keluar Pulau Jawa ya. Setelah melakukan perjalanan sekitar 25 menit dari pintu utama Desa Dalangan, akhirnya kita mulai memasuki wilayah puncak Gunung Telomoyo. Rame banget nih. Dari kerja aja rame segini ya. Segini banyaknya orang datang. Tuh. Wah, mataharinya udah naik. Wih. Ya, kita terlambat Sobat Desa. Mataharinya sudah cukup tinggi naiknya. Nah, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah sampai sini. Oh, tetap cantik kok ya. Oh, ini yang Triangle Sky. Ya, nanti kita ke sana. Sementara kita harus naik ke puncak dulu karena banyak Sobat Desa yang penasaran di puncak Gunung Telomoyo itu ada apa. Di puncak Gunung Telomoyo itu ada apa ya? Mari kita buktikan. Di puncak Telomoyo ada tower. Ini tower kayak gini. Nih, sekarang kita sudah sampai di puncak Gunung Telomoyo-nya. Oke, sekarang kita parkir dulu di sini ya. Oke. Nih, bagi yang penasaran Gunung Telomoyo di puncaknya ada apa? Ternyata di sini ada berbagai warung. Ada warung soto, warung mie. Yuk kita coba bergerak ke arah sana tuh. Sebentar, kita kunci dulu nih motor. Saya masih cukup kedinginan ini. Wih, kayak di Bromo nih modelnya. Depan sana adalah Gunung Sumbing, Gunung Sindoro. Kita coba geser ke sini. Wah, ini lautan apa nih? Oke. Toiletnya mana ya, Mas ya? Toiletnya ini di depan sini. Oh, sini ada toilet. Iya. Nah, 10.000. Yang kecil ada nggak? Ada nih.
10.000. Enggak Nah, ada. itu. Adanya yang kecil 2.000. Bentar saya ambilin. Oh ya. Oke. Nah, ini dia nih. Kita sudah sampai di puncak Telomoyo nih, Sobat Desa nih. Tuh. Ini dia ya. Inilah Gunung Telomoyo dengan segala keindahannya. Mantap nih, ini jurang nih. Tuh. Itu adalah lautan awan. Nah, itu rawa pening tuh depan kita itu tuh. Dan inilah dia puncak Gunung Telomoyo. Alhamdulillah kita sampai di sini. Meskipun mataharinya sudah cukup tinggi ya, tapi kita masih bisa menikmati itu tuh, lautan awan tuh. Itu adalah Gunung Sumbing, Sindoro. Belakangnya ada Gunung Prau di kawasan Dieng. Terus yang itu Gunung Ungaran. Nah, di bawah sini ada pegunungan yang kecil-kecil tuh. Sementara di sebelah sana itu adalah Rawa Pening. Sana arah Semarang. Tuh Gunung Andong tuh. Oke ya, sekarang saya mau ambil gambar dulu. Ngambil susuk. Mana susuk sini? Masaknya 10.000. Kondisi puncak Gunung Telomoyo hari ini cukup sepi. Tidak ada antrian kendaraan wisatawan yang mengular seperti video yang viral di media massa beberapa waktu yang lalu. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa tempat ini akan diserbu oleh wisatawan saat musim liburan. Kondisinya mirip seperti kawasan Bromo yang macet parah karena diserbu oleh jeep wisatawan. Setelah cukup menikmati pemandangan dan suasana sekitar puncak Gunung Telomoyo, kita akan mulai melanjutkan petualangan untuk mencari cerita desa di sekitar wilayah ini. Dalam episode selanjutnya, kita akan singgah di sebuah tempat bernama Triangle Sky yang sangat terkenal di puncak Gunung Telomoyo. Kita juga akan mulai mencari cerita dari sesepuh desa Dalangan yang konon katanya mengetahui asal-usul nama desa Dalangan. Konon, nama Dalangan diambil karena sebuah bencana alam yang terjadi di wilayah ini. Disebutkan bahwa telah terjadi bencana longsor besar di lereng Gunung Telomoyo saat ada pertunjukan wayang kulit. Disebutkan juga bahwa semua personel grup wayang menjadi korban, termasuk sang dalang. Maka kawasan lereng Gunung Telomoyo ini diberi nama Dalangan yang berasal dari kata dalang. Bagaimana kisah sebenarnya? Ikuti episode kedua minggu depan ya. Satu desa, sejuta cerita. Dadah!